Ada 3 perintah penting, saudaraku, yaitu tinggal di dalam aku, tinggallah di dalam firman-Ku, tinggallah di dalam kasih-Ku. Mari kita bahas satu persatu. Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dalam renungan pagi ini. Saya percaya saudara dalam keadaan yang sehat, tubuh yang prima yang diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita memulai aktivitas kita pagi hari ini, mari kita kuatkan dan isi hati dan pikiran kita dengan firman Allah. Untuk itu, mari kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di sorga, kami bersyukur berterima kasih. Hari ini kami boleh bangun pagi dalam keadaan tubuh yang sehat, tubuh yang prima. Itu semua karena anugerah Tuhan bagi kami. Hari ini kami mau belajar untuk tetap percaya kepada firman-Mu. Kami buka hati dan pikiran kami untuk merenungkan firman-Mu dan dipenuhi oleh firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Mari kita membuka ayat firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Injil Yohanes 15 ayat yang keempat, saudara. Demikian firman Tuhan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikianlah juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada seorang petani anggur yang setiap hari merawat kebunnya. Ia menyiram, memangkas, dan menjaga pohon anggurnya dengan penuh perhatian. Suatu hari ia menemukan beberapa ranting yang tampak masih hijau, tetapi tidak menghasilkan buah sama sekali. Ketika diperhatikan lebih dekat, ternyata ranting-ranting itu tidak benar-benar melekat kuat pada pokoknya. Kelihatannya masih menempel, tapi tidak terhubung dengan baik. Dari luar seolah tampak hidup, bahkan seolah kuat, tetapi di dalamnya kosong dan kering, karena ia tidak lagi tinggal melekat pada pokok anggur. Petani itu pun berkata, ranting seperti ini tidak akan pernah berbuah, bukan karena kurang pupuk, bukan juga karena cuaca, tetapi karena ia tidak tinggal melekat pada pokoknya. Kemudian petani itu pun mulai memotong ranting yang kering tersebut dan membuangnya serta membakarnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kisah ini menggambarkan kehidupan banyak orang percaya hari ini. Kita datang ke gereja, kita masih melayani dengan aktif. Kita mengenal firman, tapi kadang tanpa sadar, kita tidak sungguh-sungguh tinggal di dalam Kristus. Kita masih suka mengeluh, kita masih suka bersungut-sungut, hidup kita masih sulit mengampuni. Hidup kita masih egois, masih mementingkan diri sendiri. Karena itu Tuhan Yesus berkata dengan jelas dan penuh kasih hari ini kepada kita semua. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, seberapapun pencapaian kita dalam jabatan kita, keberhasilan, harta, popularitas, semuanya akan menjadi sia-sia jika hidup kita tidak menghasilkan buah karakter Kristus, buah yang Tuhan mau, kasih, kebenaran, dan kekudusannya. Tuhan tidak hanya rindu kita berhasil, tetapi Tuhan rindu kita berbuah lebat dan matang. Mengapa, saudaraku? Karena melalui buah itulah kita menggenapi panggilan Allah untuk menjadi berkat bagi sesama kita, memuridkan jiwa-jiwa menjadi murid Kristus yang serupa dengan Kristus. Tuhan Yesus sendiri yang mengajarkan kepada kita rahasia hidup yang berbuah lebat itu. Ada 3 perintah penting, saudaraku, yaitu tinggal di dalam aku, tinggallah di dalam firman-Ku, tinggallah di dalam kasih-Ku. Mari kita bahas satu persatu. Tinggallah di dalam aku. Apa artinya, saudaraku? Tuhan Yesus menyampaikan pengajaran ini karena konteks ia akan segera naik ke sorga. Namun ia tidak meninggalkan murid-muridnya sendirian.
Dalam Yohanes 14, Tuhan berkata, "Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan memberikan penolong yang lain, yaitu Roh Kudus." Artinya, murid-murid memang dipanggil untuk hidup melekat dengan Tuhan, yaitu dengan cara hidup dipimpin dan dikuasai oleh Roh Kudus setiap hari. Dengan demikian, inilah yang disebut kita hidup tinggal tetap di dalam Tuhan. Karena itu Tuhan mengaruniakan Roh Kudus supaya kita kembali diam dan tinggal tetap dalam hadirat Allah untuk selama-lamanya. Allah kembali ingin diam dalam diri manusia supaya manusia hidup selaras dengan kehendak Allah. Ini berarti tinggal di dalam Kristus, berarti kita mau dibentuk, kita mau diajar, kita mau ditegur, dan kita mau diubahkan oleh Tuhan melalui Roh Kudus. Roh Kudus bukan hanya menghibur hati kita yang sedang susah, tetapi Ia juga menegur, menginsafkan, dan memurnikan hati kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat kita tinggal di dalam Kristus, hati kita menjadi peka akan dosa. Hati kita tidak lagi mau berbuat dosa di hadapan Tuhan. Ketika kita mulai tinggal di dalam hadirat Tuhan, pikiran kita mulai memikirkan hal-hal yang di atas, yaitu perkara-perkara sorgawi yang Tuhan mau kerjakan melalui hidup kita. Dari kehidupan yang tinggal di dalam Kristus itulah muncul sebuah kehidupan yang baru, yang dimana kita dikuasai oleh kasih Kristus, sukacitanya, dan damai sejahteranya. Adapun kunci yang kedua yang Tuhan Yesus berikan agar kita bisa berbuah lebat di dalam hidup kita, yaitu tinggal di dalam firman-Nya. Tuhan Yesus berkata, "Jikalau kamu tinggal di dalam Aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tinggal di dalam firman berarti hidup yang taat, tunduk, dan mau dibentuk oleh firman. Sebab firman Tuhan itulah yang membersihkan hati kita. Firman itulah yang akan memangkas setiap dosa-dosa kita. Firman Tuhan itulah yang akan memperbaharui cara berpikir kita yang lama. Dan terkadang proses pemangkasan itu tidak akan nyaman, saudaraku. Di dalam hati kita bergumul, bergejolak. Kita harus meninggalkan kenyamanan hidup kita, dosa-dosa kita yang menghalangi kita untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dosa itu bisa berupa amarah, ketersinggungan, kepahitan hati, cinta akan uang, dan lain sebagainya. Dan seringkali banyak orang berkata, "Kenapa doa saya belum dijawab?" Padahal masalahnya bukan Tuhan tidak setia, saudaraku, melainkan keinginan kita yang belum dibentuk oleh firman Tuhan. Keinginan-keinginan yang ada di dalam hati kita masih berupa keinginan daging, keinginan dosa, dan kepentingan diri sendiri. Ketika seseorang tinggal dalam firman Tuhan, keinginan-keinginannya mulai berubah. Arah doanya juga berubah dan dimurnikan oleh Tuhan. Motivasi hidupnya diluruskan dan ia tidak lagi berdoa untuk kepuasan diri sendiri, melainkan agar kehendak Allah terjadi lewat doa-doanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat firman Tuhan tinggal dalam hidup kita, perkataan kita pun membawa kuasa, membawa kesembuhan bagi orang lain, membawa pemulihan bagi jiwa yang terluka. Hidup kita tidak mengejar lagi hal-hal yang tujuan yang fana, tetapi tujuan yang kekal. Adapun kunci yang ketiga, tinggallah di dalam kasih. Ini adalah panggilan hidup melekat dan berjalan dengan Tuhan setiap hari. Jadi bukan hanya datang kepada Tuhan pada saat kita bermasalah, tetapi benar-benar tinggal kepadanya dalam keseharian hidup kita. Orang yang tinggal dalam kasih Kristus rindu untuk menyenangkan hati Tuhan. Rindu mau belajar taat meski tidak selalu mudah. Rela dibentuk, rela ditegur, dan rela diubahkan oleh Tuhan setiap hari. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari bawa hidup kita melekat kepada Tuhan, kepada firman-Nya, kepada kasih-Nya yang begitu luar biasa menuntun hidup kita kepada jalan kemenangan-Nya. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang penuh kasih,
kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang rindu dan berserah penuh kepadamu. Terima kasih karena Engkau adalah pokok anggur yang hidup, sumber kekuatan, pengharapan dan kehidupan kami. Tuhan, kami rindu untuk tinggal di dalam kasih-Mu, hidup melekat di dalam hadirat-Mu setiap hari. Bukan hanya saat kami dalam keadaan yang baik, tetapi juga ketika hidup terasa berat dan penuh tekanan. Kami mengakui kami seringkali mudah goyah dan mudah mengandalkan kekuatan sendiri. Ampuni kami ya Tuhan, bila selama ini kami menjauh daripada-Mu, dan ajar kami kembali untuk tinggal dekat hati-Mu. Tuhan, kami membawa di hadapan-Mu setiap pribadi yang saat ini bergumul di dalam hidupnya. Engkau melihat mereka yang sedang menghadapi masalah keluarga, kesulitan ekonomi, pekerjaan yang tidak pasti, menghadapi sakit penyakit, dan pergumulan batin yang mungkin menekan hati mereka. Kiranya Tuhan menjamah dengan kasih-Mu, menjamah dengan kuasa-Mu, sehingga mereka boleh mendapatkan ketenangan yang sejati, kesembuhan yang daripada Tuhan, mujizat pertolongan yang daripada Tuhan. Hari ini kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami memilih untuk terus tinggal melekat di dalam kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita bersama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya digenapi janji Tuhan di dalam hidupmu. Engkau diberikan kecakapan, kesanggupan dalam melakukan tugas pekerjaan pelayananmu kepada Tuhan, sehingga hidupmu menjadi berkat bagi banyak orang. Bawalah segala berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan penyertaan dari Roh Kudus menyertai hidup saudara sekarang ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Terima itu semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya saudara diberkati oleh firman Tuhan hari ini. Sampai jumpa esok hari saudara. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.